Cirebon, kota pesisir Jawa Barat dengan beragam keindahan di dalamnya. Alam, seni, dan budaya yang menjadi kesatuan yang sempurna menghiasi kota kecil. Suara bising yang bertautan di dalam kota ini menjadi irama bagi kota Cirebon. Masyarakatnya yang menyatu, membangun kota Cirebon menjadi lebih baik dan mengenalkan kota ini pada masyarakat luar. Ciledug Lor merupakan desa yang terletak di Kecamatan Ciledug, Cirebon, Jawa Barat. Desa Ciledug Lor, Dusun Pamongsangan ini memiliki ciri khas tersendiri dalam bidang kesenian dan menjadi tempat lahirnya anak bangsa dengan rasa cinta pada kesenian khas Cirebon. Sanggar Tari Mismala menjadi salah satu tempat lestarinya seni tradisional di kota Cirebon. Sanggar yang terletak di Desa Ciledug Lor, Kota Cirebon, sudah berdiri sejak tahun 2017 dan mempelajari banyak jenis tradisional. Salah satunya tari jaipong, tari topeng, dan tari burok. Bermula dari rasa cintanya terhadap seni tari, Tina Rosnawati, pendiri Sanggar Tari Mismala ini, mendirikan sanggar tersebut dengan tujuan untuk melestarikan budaya Indonesia, khususnya Cirebon. Rasa cintanya terhadap seni tari tidak muncul begitu saja, melainkan terinspirasi dari sang nenek yang saat itu merupakan seniman terkenal di daerah tersebut dan memiliki nama panggung Mismala. Dan itu menjadi cikal bakal nama Sanggar Tari Mismala. Semakin yakin membuat sanggar tersebut berkat dorongan dari salah satu seniman terkenal asal Bandung. Saya dalam mendirikan sanggar itu yang pertama, saya ingin mencetak generasi muda yang cinta seni dan budaya Indonesia. Yang kedua, saya ingin mencetak anak-anak yang cinta terhadap seni tari Indonesia. Yang ketiga, saya ingin melestarikan seni tari di kancah nasional maupun internasional.
Dimulainya perjalanan Sanggar Tari Mismala ini hanya berisi 5 orang. Namun, Katina terus mencari cara bagaimana sanggar ini dapat maju meski mengalami banyak ujian dan cobaan. Berawal dari mempromosikan sanggar, pada acara Larung Cai Biraga, Sanggar Tari Mismala ini mulai mendapatkan perhatian dari penduduk sekitar. Bertambahnya member, Sanggar Tari Mismala ini mulai mencoba mengikuti lomba-lomba yang diadakan di kota Cirebon dan berhasil meraih juara 1. Mulai dari situlah Sanggar Tari Mismala ini yakin untuk mengikuti lomba di luar kota Cirebon. Suka duka awal membuka sanggar itu waktu saya kebanjiran, itu kita sempat kebanjiran 2 meter studionya dan tidak ada ruangan untuk berlatih tari, sehingga kita numpang-numpang di balai desa, terus di rumah warga, sampai sempat diusir-usir karena bising, kebisingan. Terus kita sempat ngontrak-ngontrak juga, seperti itu. Dan sukanya sekarang alhamdulillah sudah bisa mendirikan sanggar sendiri dan sedang proses studio 2 untuk member Sanggar Mismala. Hasil dan usaha yang Katina lakukan ini, serta dukungan yang diberikan oleh keluarga dan desa, tentunya membuahkan hasil yang memuaskan. Kini, sudah ada puluhan hingga ratusan anak didik Sanggar Tari Mismala. Dan berasal dari berbagai usia, mulai dari wanita, pria, anak-anak, remaja, hingga orang tua pun menjadi bagian dari Sanggar Tari Mismala ini. Tentunya, ini membuktikan bahwa siapapun bisa belajar kesenian tari dan siapapun bisa melestarikan kebudayaan bangsa ini. Pendapat saya mengenai Sanggar Tari Wismala, dengan adanya sanggar ini dapat melestarikan budaya khususnya Jawa Barat, Bu, dan memberikan aktivitas positif bagi masyarakat, Bu. Dan dukungan yang saya berikan terhadap Sanggar Tari Wismala itu sendiri dengan memfasilitasi kegiatan dalam bidang acara. Setelah berhasil meraih berbagai macam piala dan penghargaan, hal tersebut menjadi tiket bagi Sanggar Tari Mismala untuk tampil di kancah internasional. Perjalanan sanggar itu awalnya kita mengikuti kompetisi tingkat nasional di Jakarta di Gedung Antara, diselenggarakan oleh Gentra Lestari Budaya. Kita mendapat juara 3 tingkat nasional dan berkesempatan untuk pergi ke Yunani. Tentunya, dengan jumlah member yang terus bertambah,
Katina tidak bisa lagi mengajar sendiri. Karena itu, anak didiknya yang dari awal sudah ada di Sanggar Tari Mismala ini memilih untuk melatih di Sanggar Tari Mismala. Senang, nyaman, dan ada takutnya juga sih, karena takut banyak komplain dari ibu-ibu atau aku nggak bisa ngajarin ke anak tersebut dengan sempurna. Dalam pengajaran yang dilakukan pun, tentunya Kak Dea memiliki cara tersendiri yang digunakan dalam proses mengajar. Persiapan sebelum ikut lomba itu, anak-anak harus menguasai materi, ada jadwal khususnya juga, yaitu pemantapan, dan mereka dites satu-satu dan dilihat detail gerak tarinya. Berkat kerjasama dan usaha yang dilakukan, tidak hanya berhasil memenangkan berbagai perlombaan, Sanggar Tari Mismala ini juga menghasilkan karya baru dengan menggabungkan antara kebudayaan dan kesenian tari, yaitu tari burok. Awal mulanya tari burok itu sebenarnya bukan dari sanggar saya, tapi awalnya itu dari diri saya sendiri. Saya jauh sebelum memiliki sanggar, saya membuat karya tari setara dengan skripsi dan dikemas ke dalam tarian. Sebenarnya itu kesenian burok yang ada di daerah Cirebon khususnya. Saya meneliti perjalanan keseniannya, lalu dikemas menjadi sebuah tarian, dan setelah membuat sanggar, saya dikembangkan ulang dan tetap dilestarikan agar menjadi ciri khas dari sanggar saya. Dengan latar belakang pendidikan seni tari, Katina berhasil menggabungkan antara kesenian burok dan tarian yang menghasilkan karya baru, yaitu tari burok. Dalam tari burok ini, terdapat beberapa makna di dalamnya, seperti tangan yang diangkat ke atas, melambangkan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Makna tersebut diambil dari munculnya kesenian burok yang berguna untuk syiar agama pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, kesenian burok ini kerap disandingkan dengan hal negatif. Seperti saat kesenian ini dimulai, ada beberapa orang yang terlihat minum-minum hingga mabuk. Hal ini digambarkan dalam tarian di mana penari pria berkumpul. Kesenian burok lahir di Cirebon pada tahun 1920 di Desa Kalimaro, Kecamatan Babakan.
Kesenian ini merupakan penggambaran tentang perjalanan Nabi Muhammad menuju ke langit dan dikemas dalam kesenian. Kemudian menjadi bagian syiar Islam yang disampaikan oleh para wali tanah Jawa. Buruk ini biasa digunakan pada acara arak-arakan, terutama dalam khitanan. Serta alat musik yang digunakan adalah genjring, gong, gitar, dan biola. Sedangkan peralatan yang digunakan adalah boneka berbadan kuda bersayap dan berkepala wanita cantik, sepasang boneka ondel-ondel, dan macan tutul. Semua boneka itu dilambangkan sebagai kendaraan Nabi Muhammad. Kesenian Cirebon Timur itu seni burok untuk hiburan, hajatan, sunatan. Burok merupakan salah satu kesenian Islam yang umumnya sebagai representasi dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipertunjukkan dalam kegiatan kehitanan seorang anak laki-laki dan syiar keagamaan di masyarakat Cirebon. Kata itu terambil dari al-barik yang berarti sangat putih. Bisa pula kata burok dari kata al-barok yang berarti kilat. Burok itu kesenian budaya Cirebon, yaitu hiburan untuk anak sunat, dan dulu munculnya burok di desa Kalimaro. Juga musiknya pakai dongjring, dongdong, dan genjring. Lagunya sholawat Nabi. Terus arak-arakan itu ciri nama seni burok. Ya, pastinya punya simbol sendiri. Makna dari simbol buruk adalah teori interpretivisme simbolik. Makna simbol buruk yang lebih merujuk pada sosok penunggangnya yang patut diteladani, tepatnya Nabi Muhammad SAW.
Seiring berjalannya waktu, kesenian ini mulai jarang digunakan. Dan hal inilah yang membuat Katina berpikir bagaimana supaya kesenian burok ini akan terus ada. Di tangan kreatif Tina Rosnawati, ia mampu mengkreasikan kesenian burok menjadi sebuah tarian. Dengan tujuan, kesenian ini akan terus ada dan semakin dikenal oleh masyarakat. Kita harus lebih melestarikan budaya lokal kita untuk masa depan. Dan lestarikan budaya kita yang ada di Indonesia. Dan jangan lupa melestarikan budaya yang sudah ada. Tetap melestarikan budaya tradisional karena kalau bukan kita siapa lagi? Teruslah berkarya dan melestarikan budaya negeri kita sendiri, karena budaya adalah harta bagi negeri ini.